Yang satu bermimpi bahwa dia telah memeras anggur untuk dijadikan khamar. Sementara yang satunya lagi bermimpi dia melihat dia membawa di atas kepalanya roti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang buka puasa kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari tafsir surat Yusuf, di mana kita telah sampai pada kisahnya Nabi Yusuf ketika berada di dalam penjara, di mana dua orang kawan Nabi Yusuf, dua orang pemuda yang satu penjara dengan Nabi Yusuf, bertanya kepada Nabi Yusuf tentang tafsir mimpi. Yang satu bermimpi bahwa dia telah memeras anggur untuk dijadikan khamar. Sementara yang satunya lagi bermimpi dia melihat dia membawa di atas kepalanya roti yang kemudian dimakan oleh burung. Maka Nabi Yusuf pun menyambut pertanyaan mereka tersebut, permintaan mereka tersebut. Namun sebelum itu Nabi Yusuf mendakwahi mereka dengan dakwah tauhid. Iya, di mana beliau mengingatkan bahwasanya beliau adalah seorang yang meninggalkan agama orang-orang yang tak beriman kepada Allah dan tak beriman kepada hari akhir, yang mereka ingkar kepada Allah dan ingkar kepada hari akhir. Dan beliau menyebutkan agama beliau yang sesungguhnya. Di ayat yang ke-38 Allah berfirman, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikuti agamanya bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kami untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Itulah karunia Allah kepada kami dan kepada seluruh manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Iya, telah kita jelaskan di sini Nabi Yusuf ingin memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang yang punya nasab yang mulia, di mana bapak-bapak beliau adalah para nabi dan para rasul. Maka beliau mengikuti agama nenek moyangnya, yaitu dari kalangan para nabi dan para rasul, bukan agama keumuman manusia yang tidak beriman kepada Allah, bahkan justru berbuat kesyirikan. Iya. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengikuti agama nenek moyang ya tidak tercela secara mutlak. Ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Yang tercela itu seperti agamanya orang-orang musyrikin. Mereka berbuat syirik karena mengikuti agama nenek moyang, karena nenek moyangnya di atas kesyirikan. Iya. Maka mereka tetap bertahan di atas kesyirikannya. Ini tercela. Adapun mengikuti agama nenek moyang dalam artian orang-orang yang mereka berada di atas agama yang hak, terlebih lagi para nabi dan para rasul, maka ini terpuji tentu saja, karena mereka di atas petunjuk dan hidayah. Terlebih para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Iya. Maka di sini Nabi Yusuf memuji dirinya ya, karena ada kemaslahatan, bukan dalam rangka untuk bersombong, ria,
atau niat-niat yang lainnya. Nah, dan ini dibenarkan kalau memang ada kemaslahatan. Terkadang seseorang memuji dirinya tetapi bukan maksud untuk bersombong. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud pernah berkata, "La a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi minni." Aku tidak tahu ada seseorang yang lebih berilmu daripada aku tentang Al-Quran. Ini beliau ingin menyatakan beliau yang paling alim terhadap Al-Quran. Ini kan memuji diri sendiri, tetapi di sana ada kemaslahatannya, bukan untuk bersombong, ya, tetapi agar manusia termotivasi untuk belajar. Nah, demikian pula Nabi SAW pernah menyebutkan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar." Aku adalah pimpinannya anak cucu Adam, kata Nabi, di hari kiamat, dan tidak boleh berbangga. Nah, di sini Nabi memuji dirinya, tapi bukan maksud Nabi untuk bersombong, ya, untuk pamer, tidak. Tetapi ada kemaslahatan di sana. Demikian halnya Nabi Yusuf di sini. Ketika beliau menyebutkan nasabnya, bapak-bapaknya Nabi, ini beliau ingin menyampaikan, aku ini bukan orang sembarangan. Aku ini adalah seorang nabi, keturunan para nabi dan para rasul. Ya. Agar orang-orang yang didakwahi agar semakin yakin, ya, semakin percaya dengan apa yang nanti akan disampaikan. Itu maslahatnya. Nah, kemudian di sini ketika disebutkan, ya, bahwasanya agama kami itu para nabi dan para rasul yang diikuti oleh Nabi Yusuf tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian dikatakan dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia. Yani kami tidak menyekutukan Allah, itu karunia Allah. Nah, demikian pula apabila manusia tidak menyekutukan Allah, itu pun dari karunia Allah. Maka di sini terdapat dalil kesyukuran atas nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita dan kepada orang lain. Dan juga di dalamnya terdapat bahwa seseorang tidak berbuat syirik kepada Allah, ya, dan dia mengenal tauhid, ini merupakan nikmat besar, karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana betapa banyak manusia, miliaran manusia yang tidak diberikan nikmat ini, ya, tidak diberikan nikmat mengenal tauhid, beragama dengan agama yang lurus. Walaupun terkadang kebanyakan atau sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang cerdas, mungkin dia penemu ini, penemu itu, dikatakan cendekiawan, dikatakan mungkin profesor, dikatakan ahli. Tetapi bersama dengan itu terkadang mereka beragama ateis, komunis, tidak punya agama. Padahal kalau dari sisi kepintaran, ya, secara dunia mungkin mereka dikatakan orang pintar. Tetapi ketika mereka tidak mengenal tauhid, maka di sini adalah kerugian yang paling besar. Dia luput dari nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Iya, terkadang mereka mungkin orang-orang yang dikatakan tokoh, orang-orang hebat, dikenal, terkenal, masyhur, dikenal dengan kekayaan dan seterusnya. Tetapi dia tidak dapat nikmat, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah mengatakan, ya, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Iya. Apa maksudnya tidak bersyukur di sini? Ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan, yakni kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat tauhid yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, dan ini terkadang dilalaikan oleh sebagian dari kita. Terkadang kita lupa atau tidak sadar, tidak merasa bahwasanya kita berada di atas nikmat, ya, tapi seakan-akan biasa saja. Oh, saya dapat nikmat ini ya biasa saja. Padahal kalau dia merenungkan, subhanallah, ya, harusnya dia sadar bahwa ketika dia mengenal tauhid,
bahkan dia mengenal nikmat bisa mengikuti pelajaran tauhid, bisa mengenal dakwah tauhid, harusnya dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Di saat banyak manusia, miliaran manusia itu tidak mengenal tauhid, kebanyakan mungkin berada di atas kesesatan. Iya, banyak dari mereka yang masa bodoh dengan perkara ini. Iya, dan dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal tauhid. Tetapi ya, kebanyakan dari mereka tidak sadar itu nikmat besar. Kenapa kau tak syukuri? Nah, ada juga yang mengatakan makna di sini walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, yakni banyak dari manusia terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka berbuat syirik, tidak mentauhidkan Allah. Dan ini juga ya hal yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ya. Padahal Allah yang ciptakan mereka, Allah yang mengatur rezeki kepada mereka, Allah yang memudahkan segala sesuatu pada mereka. Tetapi apa balasan mereka? Justru mereka menyekutukan Allah. Justru mereka berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini maksudnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat Allah. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian di ayat yang ke-39, Nabi Yusuf berkata kepada dua orang pemuda yang bertanya tadi. Kata beliau, "Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Wahai kedua pemuda penghuni penjara, a'arbabum mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam itu, apakah itu yang lebih baik? Amillahul wahidul qahhar, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Nah, di sini Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada dua orang pemuda yang berada di dalam penjara bersamanya terkait dengan lanjutan dakwah tauhid tadi. Ini apakah peribadatan kepada sesembahan-sesembahan yang beraneka ragam yang sangat banyak itu, apakah itu yang terbaik, ataukah peribadatan kepada Allah, yang Allah itu adalah zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Di sini kan istifham, pertanyaan, tetapi tidak butuh jawaban. Ini pertanyaan pengingkaran. Ya, jawabannya sudah pasti. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik ketimbang sesembahan-sesembahan itu. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi lihat di sini ya, bagaimana Nabi Yusuf berkata kepada mereka berdua, "Ya sahibai sijn," wahai dua orang penghuni penjara. Nah, di sini beliau menyebutkan seperti ini, tidak menyebut namanya, ya, untuk mengingatkan mereka dan mengingatkan dirinya, ya, bahwa kalian ini keadaannya ya sama saja dengan aku. Maksudnya sama-sama di penjara. Kita sama-sama di penjara, dan ini dalam rangka untuk menumbuhkan ikatan persaudaraan dan lebih meringankan ujian dan cobaan yang menimpa. Iya, ini kan beliau ingin ingatkan kita ini kan sama-sama di penjara. Orang di penjara itu kan ya tidak enak gitu, tidak nyaman, namanya saya di penjara. Jadi beliau ingin ingatkan bahwa penderitaan kita kan sama. Dan ini ikhwani fiddin diantara manfaatnya untuk lebih meringankan penderitaan itu, ya kan? Ini kalau musibah itu, kalau kena sama kita sendiri itu terasa berat. Tetapi kalau misalnya musibah itu kena bukan hanya kepada kita dan juga orang lain yang musibahnya sama di waktu yang sama, tentu terasa lebih ringan. Kenapa? Karena kita melihat ada juga yang semisal dengan kita menderita hal yang sama. Itu setidaknya ada perasaan lebih ringan ketimbang kalau misalnya yang kena musibah itu cuman kita sendiri, ya kan? Ini dari manfaatnya. Nah, di sini Nabi Yusuf
tidak memanggil nama mereka berdua, tidak menyebut nama mereka berdua, ya. Dan ini salah satu metode juga di dalam dakwah, ya. Salah satu metode juga di dalam dakwah. Jadi kita kalau berdakwah kepada manusia itu, ya, hendaknya kita ingatkan dulu kepada mereka dengan hal-hal yang kita itu sama dengan mereka. Mulai dengan hal yang persamaan dulu. Jangan memulai dakwah itu dengan perbedaan langsung, jangan. Tetapi mulailah dengan persamaan. Jadi kalau misalnya kita berdakwah, ya, kita bilang kita ini sama-sama muslim. Kita ini kan Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kiblat kita satu. Mulai dulu dengan persamaan. Supaya itu menumbuhkan perasaan rasa persaudaraan yang tinggi. Ketimbang misalnya pertama kali dakwah langsung kita ini beda. Ya. Saya ini aliran saya beda, kamu beda. Ini kan sudah menimbulkan hal yang tidak nyaman, dalam hati pun tidak enak. Iya. Kok kita mulai dengan perbedaan dulu. Jadi ini uslub metode dalam dakwah itu, mulailah dengan persamaan dulu. Ya, artinya sekalipun mungkin kita tahu ada perbedaan kita dengan mereka, tetapi kan ada juga samanya. Nah, dalam mendakwahi orang, mulai dulu dengan persamaan. Ya, mulai dulu dengan persamaan, jangan dulu dengan perbedaan. Nanti itu perbedaan itu nanti. Ya, kalau orang sudah paham, orang sudah kenal dengan kita, orang sudah tertarik dengan kita, baru kita mungkin sedikit demi sedikit sebutkan dan meluruskan apa-apa dari penyimpangan misalnya. Nah, kadang hal yang demikian itu butuh waktu, ya, bukan langsung kita mendakwahi mereka langsung jadi, ya. Enggak, terkadang butuh waktu yang lama, proses yang lama juga. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian setelahnya Nabi Yusuf mengajak kedua orang pemuda ini berpikir, ya kan? Apakah sesembahan yang banyak beraneka ragam itu, ya, apakah itu yang baik? Ini karena orang yang menyembah berhala itu kan banyak, dan berhala yang disembah itu banyak. Di zaman Nabi ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Nah, apakah berhala yang banyak itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha perkasa? Iya. Yani mereka mungkin dari sisi jumlah banyak, ya kan? Tetapi mereka hanya, ya, sesembahan itu diklaim cuman, ya, ahli dalam hal ini saja, tidak yang lain. Makanya kan kayak seperti dewa-dewa itu, ya. Ada dewa yang bisa menyembuhkan penyakit, tapi untuk yang lain tidak bisa dia. Walaupun itu cuman klaim, cuman sangkaan. Ada dewa yang menurut sangka mereka bisa memberikan kekuatan, tapi untuk yang lain tidak bisa menurut sangkaan mereka. Sementara Allah satu-satunya, dia mampu segala-galanya. Nah, apakah sesembahan yang beraneka ragam yang kalian sangka mampu ini, mampu itu, lemah dari sisi ini, mampu dari sisi itu, apakah itu yang lebih baik? Ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, mampu segala-galanya, dan tidak ada sesuatu yang lemah bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ini sekali lagi pertanyaan pengingkaran. Jawabannya sudah jelas. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada berhala-berhala itu. Nah, kemudian apa? Ma ta'buduna min dunihi. Di ayat yang ke-40 Allah berfirman, Ma ta'buduna min dunihi. Tidaklah kalian menyembah selain Allah illa asma'an sammaitumuha, kecuali sekedar nama-nama yang kalian sebut, yang kalian namakan. Antum wa aba'ukum, kalian dan bapak kalian menyebutnya. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan terkait dengan nama-nama itu keterangan dalil yang jelas. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Amara alla ta'budu illa iya, Allah memerintahkan agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Nah, kebanyakan manusia tidak tahu. Ini apa yang kalian sembah selain Allah itu hanya nama-nama, ya, yang tidak ada maknanya. Tidak ada makna di belakangnya. Kalian yang telah menyebutnya dan bapak-bapak kalian.
dalam keadaan jahil dan sesat, sementara Allah tidak turunkan hujjah, dalil tentang hal tersebut, akan kebenarannya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, dan ini masih dalam dakwah beliau ya kepada penghuni penjara ini. Nah, di ayat setelahnya, di ayat yang ke-41 ya, barulah Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Bagaimana tafsir mimpi mereka? Insyaallah taala akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.